Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan pengaruh pajak pada analisis ekonomi teknik. Dengan anggota kelompok saya, Yena Kurnia, Indar Nugrahani, Marisa Desita Ramdhani, dan Dara Hidayatullah. Pokok bahasan. Pertama, beberapa definisi dalam perhitungan pajak. Yang kedua, perhitungan dasar perpajakan. Yang ketiga, efek pajak pada model depresiasi yang berbeda. Yang keempat, mentabulasikan aliran kas setelah pajak. Yang kelima, efek pendapatan kapital pada pajak. Beberapa definisi dalam perhitungan pajak. Yang pertama, pendapatan kotor atau gross income adalah jumlah semua pendapatan yang berasal dari penjualan maupun pendapatan bunga selama satu periode akuntansi. Yang kedua, pengeluaran atau expenses adalah ongkos-ongkos yang harus ditanggung ketika terjadi transaksi bisnis, termasuk diantaranya pengeluaran bunga atas pinjaman modal dan pengeluaran-pengeluaran lainnya. Yang ketiga, pendapatan terkena pajak atau taxable income adalah jumlah pendapatan yang akan dikenakan pajak pendapatan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Yang keempat, pendapatan kapital atau capital gain adalah suatu pendapatan yang diperoleh apabila harga jual dari suatu aset melebihi harga belinya. Yang kelima, kerugian kapital atau capital loss terjadi apabila harga jual suatu aset kurang dari nilai bukunya. Yang keenam, apabila suatu aset yang terdepresiasi dijual dengan harga yang lebih tinggi dari nilai bukunya pada saat itu, maka selisihnya disebut dengan recapture depreciation dan termasuk dalam pendapatan kapital. Perhitungan dasar perpajakan adalah besarnya pajak pendapatan yang harus ditanggung oleh sebuah perusahaan bisa dihitung dengan rumus dasar, yaitu P sama dengan TI dikali T, di mana P adalah besarnya pajak, TI pendapatan terkena pajak, dan T tingkat pajak yang dikenakan untuk pendapatan terkena pajak sebesar TI. Contoh 9.1. Pada tahun 1994, PT BCD memiliki pendapatan kotor sebesar 5,5 miliar dengan total pengeluaran dan depresiasi untuk tahun tersebut adalah 3,7 miliar. Berapakah pajak pendapatan yang harus dibayar oleh perusahaan bila interval TI tersebut tingkat pajak yang dikenakan adalah 4,5%? Solusi. Besarnya pendapatan terkena pajak adalah TI sama dengan 5,5 miliar sama kurang 3,7 miliar sama dengan 1,8 miliar. Pajak yang dibayar 1,8 miliar kali 0,45 sama dengan 810 juta. Efek pajak pada model depresiasi yang berbeda. Pemilihan model depresiasi yang tepat bisa mempengaruhi besarnya nilai present worth pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Besarnya nilai present worth pajak yang ditanggung secara akan dipengaruhi oleh besarnya pajak yang harus dibayar pada setiap periode akuntansi. Secara matematis hal ini dirumuskan TI sama dengan BTCF min D, di mana BTCF adalah aliran kas sebelum pajak. Apabila kita membahas besarnya aliran kas setelah pajak, maka kita harus mengetahui besarnya aliran kas tersebut sebelum pajak dan besar pajak yang dikenakan. Dirumuskan sebagai berikut: ATCF sama dengan BTCF min P. Contoh 9.2. Misalkan harga awal sebuah aset adalah 50 juta dengan umur 5 tahun. Aliran kas sebelum pajak setiap tahunnya adalah 20 juta. Apabila tingkat pajak yang dikenakan adalah 30% dan ROR setelah pajak adalah 10%, bandingkan nilai present worth dari pajak yang dikenakan apabila digunakan metode A. Depresiasi garis lurus, B. Depresiasi SOYD. Solusinya, yang pertama, bila menggunakan model depresiasi garis lurus, besarnya depresiasi tiap tahun adalah sama, yaitu DT sama dengan 50 juta dibagi 5, hasilnya 10 juta, dengan T sama dengan 1, 2, sampai seterusnya. Karena besarnya aliran kas sebelum pajak BTCF tiap tahun selama 5 tahun adalah sama, yaitu 20 juta, dan besarnya depresiasi adalah 10 juta, maka besarnya pendapatan terkena pajak adalah
TI sama dengan 20 juta dikurangi 10 juta, hasilnya 10 juta. P sama dengan 0,3 dikali 10 juta, sama hasilnya 3 juta. Besarnya nilai nominal pajak yang dibayar 5 kali 3 juta sama dengan 15 juta, dan besarnya nilai present worth dari pajak tersebut adalah PW sama dengan 3 juta dikali P per A, 10% 5 sama dengan 3 juta dikali 3,791. Hasilnya yaitu 11,373 juta. Solusi yang kedua, apabila digunakan metode depresiasi, metode SOYD, maka konfigurasi aliran sebelum pajak, depresiasi, dan pajak dari aset ini terlihat pada besarnya nilai nominal pajak yang dikenakan adalah 15 juta, sama dengan nilai nominal yang dikenakan pada model depresiasi garis lurus yang di atas. Sedangkan nilai present worth dari total pajak tersebut adalah PW sama dengan 1 juta dikali P per A, 10% 5 ditambah 1 juta dikali P per G, 10% 5 sama dengan 1 dikali 3,791 ditambah 1 juta dikali 6,862. Hasilnya yaitu 10,6537 653 juta. Materi selanjutnya yaitu mentabulasikan aliran kas setelah pajak. Sebelum melakukan analisis lebih jauh tentang kas setelah pajak, satu hal yang penting diketahui adalah cara mentabulasikan aliran kas setelah dikurangi pajak. Analisis seperti analisis present worth, analisis annual worth, analisis ROR, dan sebagainya pada prinsipnya tetap sama antara sebelum dan sesudah pajak. Berbeda, maka kesimpulan dari analisis di atas bisa berbeda. Contohnya, sebuah peralatan penunjang produksi direncanakan akan dibeli pada tahun ini oleh PT ABC. Harga awal dari alat tersebut adalah 50 juta dengan masa pakai 5 tahun dan nilai sisa 0. Selama 5 tahun pendapatan yang diharapkan adalah sebesar 28 juta dikurangi 1 juta N, di mana N adalah tahun terjadinya aliran kas, sedangkan pengeluaran tahunan diperkirakan sebesar 9,5 juta ditambah 0,5 juta N. Pertanyaannya yang pertama, apabila tingkat pajak efektif adalah 30% dan metode depresiasi yang digunakan adalah garis lurus, tabulasikanlah aliran kas setelah pajak dari alat tersebut. Pertanyaan kedua, hitung nilai present worth dari aliran kas tersebut bila MAR setelah pajak adalah 8%. Solusinya yang pertama, perhitungan terangkum pada tabel 9.3 di slide sebelumnya. Solusi yang kedua, nilai present worth dari aliran kas setelah pajak, P sama dengan min 50 juta ditambah 14,9 juta dikali P per F, 8%, 1 ditambah 13,95 juta dikali P per F, 8%, 2 ditambah 12,8 juta dikali P per F, 8%, 3 ditambah 11,75 juta dikali P per F, 8%, 4 ditambah 10,7 juta dikali P per F, 8%, 5. Hasilnya yaitu min 50 juta ditambah 14,9 juta dikali 0,9259 ditambah 13,95 juta dikali 0,8573. Yaitu 1,8346 juta. Efek pendapatan kapital pada pajak. Pendapatan kapital adalah selisih antara jual dengan nilai buku suatu aset pada aset tersebut dijual. Apabila aset tadi dijual setelah setahun dari saat pembelian, maka pendapatan kapital dikenakan pajak lebih rendah dari pendapatan lain yang diperoleh perusahaan. Untuk melakukan perhitungan pajak pendapatan kapital, notasi-notasi berikut ini yang akan digunakan. BFT, nilai buku suatu aset pada akhir tahun ke-T. SPT, harga jual aset tersebut pada akhir tahun ke-T.
CGT pendapatan kapital yang digunakan pada saat aset dijual pada tahun ke-T. TC tingkat pajak yang dikenakan pada pendapatan kapital. PC besarnya pajak pada pendapatan kapital. Dari notasi-notasi tersebut akan didapatkan hubungan sebagai berikut. GC sama dengan SPT dikurang BFT, dan pajak dari pendapatan kapital adalah PC sama dengan TCC GT sama dengan TC SPT dikurang BFT. Di sini saya akan membahas contoh 9.5. Sebuah traktor memiliki harga 60 juta dengan umur 7 tahun dengan nilai sisa Rp 4 juta. Dengan menggunakan metode despresiasi garis lurus, maka nilai buku traktor tersebut pada akhir tahun ketiga adalah 36 juta. A. Misalkan traktor tadi dijual dengan harga 40 juta pada akhir tahun ketiga dan pendapatan kapital dikenakan pajak dengan tingkat 28%, berapakah pajak dari pendapatan kapital tersebut? B. Bila traktor tadi tetap dipakai dan baru dijual di akhir tahun ke-7 dengan harga 10 juta, berapakah pajak pendapatan kapital yang dikenakan? Solusinya adalah A. Pendapatan kapital yang diperoleh adalah CGC 3 sama dengan 40 juta dikurang 36 juta sama dengan 4 juta. Dengan demikian, maka besarnya pajak pendapatan kapital yang dikenakan adalah PC sama dengan TCCG 3 sama dengan 0,28 dikali 4 juta sama dengan 1680 juta. B. Dengan demikian, maka besarnya pajak pendapatan kapital yang dikenakan adalah VC sama dengan TCCG 3 sama dengan 0,28 dikali 4 juta sama dengan 1680 juta. Mungkin sekian dari kelompok 4. Terima kasih. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ada itu. Ada itu.